Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pagi hari ini dengan mata kuliah metode pembelajaran PAI yang minggu lalu kita sudah membahas tentang konsep metode pembelajaran PAI yang mana kita mengupas tentang pengertian, tujuan, ruang lingkup dari metode pembelajaran PAI dan sebagainya. Nah, pada pagi hari ini pembahasan kita adalah peran guru dalam metode pembelajaran PAI. Nah, capaian pembelajaran dari sub-CPMK kali ini adalah diharapkan nantinya mahasiswa mampu menguraikan peran guru dalam metode pembelajaran PAI dan menerapkan jenis-jenis peran guru tersebut agar tepat guna dan menekankannya penting menerapkan peran guru dalam menggunakan metode pembelajaran PAI di sekolah maupun di madrasah nantinya. Menurut Prajudi Atmo Sudiarjo, seperti dikutip Martinus Yamin dan Maisah tahun 2010, bahwa guru memiliki peran yang sangat besar dalam pendidikan, karena di pundaknya dibebani suatu tanggung jawab atas mutu pendidikan. Maka dari itu, guru harus mengembangkan dirinya dengan ilmu pengetahuan dan berbagai keterampilan yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Adapun peran guru dalam metode pembelajaran pendidikan agama Islam terdiri dari 6. Nah, yang pertama, guru sebagai pendorong kesadaran keimanan. Yang kedua, guru sebagai pendorong penggunaan akal pikiran peserta didik. Yang ketiga, guru sebagai motivator dalam pembelajaran. Yang keempat, guru sebagai sumber belajar. Yang kelima, guru sebagai fasilitator. Nah, yang terakhir, keenam, guru sebagai pengelola pembelajaran. Sekarang kita masuk tentang pendorong kesadaran keimanan. Dalam penggunaan metode pendidikan agama Islam, yang perlu dipahami ialah bagaimana seorang pendidik dapat memahami hakikat metode dan relevansinya dengan tujuan utama pendidikan Islam, yaitu terbentuknya pribadi yang beriman yang senantiasa siap sedia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini adalah ketika pendidik menggunakan metode apapun dalam materi yang telah ditentukan, diharapkan nantinya hasil pembelajaran itu mengandung makna, ada hubung kaitannya dengan tujuan utama pendidikan Islam, yaitu membentuk rasa keimanan peserta didik agar senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh tentang pelaksanaan praktek berwudu. Materinya adalah tata cara berwudu, maka metode yang digunakan adalah praktek. Dari kegiatan proses praktek tersebut, tentu diharapkan ke depannya peserta didik dapat meningkatkan rasa keimanannya dalam melaksanakan perintah Allah ketika sholat. Yang kedua, guru sebagai pendorong penggunaan akal pikiran peserta didik. Penggunaan sebuah metode pembelajaran, seorang guru PAI dimungkinkan untuk menggunakan metode pembelajaran tersebut karena dapat mendorong peserta didik untuk menggunakan akal pikiran dengan sempurna. Seorang guru PAI dapat mendorong peserta didiknya untuk menggunakan akal pikiran dalam menelaah dan mempelajari gejala kehidupannya sendiri dan di alam sekitarnya, sehingga pembelajaran PAI pun dapat berjalan dengan berkualitas. Maksudnya di sini adalah materi yang diberikan oleh pendidik dengan menggunakan berbagai macam metode yang tepat tentunya diharapkan dapat menggali potensi peserta didik dan menggunakan akal pikirannya dalam menelaah dan mengembangkan pemahaman ilmunya dalam kehidupan sehari-harinya, baik di lingkungan kehidupan sekitarnya, seperti halnya tentang praktek tadi, dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang
ketiga, guru sebagai motivator dalam pembelajaran. Motivasi dalam pembelajaran menurut Martinus Yamin merupakan salah satu determinan penting dalam belajar. Para ahli sukar tidak untuk mendefinisikannya, akan tetapi motivasi sangat berhubungan dengan arah perilaku peserta didik, kekuatan respon atau usaha dari peserta didik setelah peserta didik memilih mengikuti tindakan tertentu. Nah, selanjutnya, ketahanan perilaku atau berapa lama peserta didik terus-menerus berperilaku menurut caranya tertentu. Di sini, seorang pendidik diharapkan mampu meningkatkan rasa motivasi peserta didiknya, merangsang atau menumbuh rasa minat peserta didik untuk tetap melanjutkan proses pembelajaran, menumbuhkan rasa daya tarik akan pembelajaran yang akan diikuti. Motivasi ini biasanya timbul dari dalam diri peserta didik maupun dalam luar peserta didik. Maka dari itu diharapkan pendidik dapat memberikan motivasi dalam pembelajaran. Keempat, guru sebagai sumber belajar. Sumber belajar dimaknai adalah guru sebagai tempat para peserta didik untuk bertanya tentang persoalan pembelajaran yang dilaksanakan. Guru harus memfasilitasi hal itu dan memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan yang muncul dari peserta didiknya. Dengan penggunaan metode yang baik, guru dengan mudah dapat memberikan jawaban tersebut dengan kemampuannya. Metode harus diarahkan ke aspek tersebut agar peserta didik merasa bahwa guru yang di depannya dapat memberikan solusi terhadap persoalan pembelajaran yang dihadapinya. Metode pembelajaran yang dipergunakan oleh pendidik sangat berperan pada aspek ini. Nah, maksudnya di sini adalah setelah materi disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik dengan pengetahuan yang didapatkan oleh peserta didik ataupun hasil transfer ilmu yang disalurkan dari pendidik ke peserta didik, nanti akan ada beberapa pertanyaan atau adanya salah satu peserta didik mengusulkan pertanyaan kepada pendidiknya, maka diharapkan pendidik dapat menjawab dari utaraan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari peserta didiknya. Dalam proses pembelajaran, pendidik diharapkan tidak hanya banyak diam dan terkaku, kesannya canggung atau hanya duduk di depan saja, tidak menguasai lingkungan dalam kelas. Yang kelima, guru sebagai fasilitator. Peran guru sebagai fasilitator dalam metode pembelajaran PAI adalah guru mewujudkan dirinya sebagai pengembang, penggugah, dan pendorong bagi kesuksesan peserta didik dalam pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan harus dapat mengantarkan peserta didik untuk sukses dalam setiap pembelajarannya. Nah, di sini dengan segala teknik dan strategi penggunaan metode yang digunakan oleh pendidik dapat memahamkan materi pada peserta didik hingga mereka menguasai secara menyeluruh atau komprehensif. Guru sebagai fasilitator di sini maksudnya adalah agar suksesnya pembelajaran atau tercapainya tujuan pembelajaran, tentunya pendidik harus menyiapkan segala hal-hal yang harus diperlukan terkait dalam penyampaian materi pembelajaran. Seperti halnya media apa yang digunakan, metode apa yang akan dipergunakan, atau bahan ajar yang harus disiapkan, dan alat peraga yang akan dipergunakan dan sebagainya. Nah, yang terakhir, yang keenam, guru sebagai pengelola pembelajaran. Peranan pendidik sebagai pengelola dalam metode pelajar PAI adalah di mana pendidik dengan metode yang dipergunakan dapat secara bersamaan mengelola kelas dengan baik. Sebenarnya, di saat pendidik menggunakan sebuah metode dalam pembelajaran tertentu,
itu di dalamnya sesungguhnya telah terikut sebuah tugas besar untuk mengelola peserta didik. Maksudnya di sini adalah seorang pendidik diharapkan mampu mengelola pembelajaran baik dari segi tempat duduk atau dari tingkat kemampuan peserta didik dan iklim suasana belajar yang ada di dalam kelas. Contoh, ketika pendidik menggunakan metode diskusi, maka seperti apakah tempat duduk yang harus diberikan kepada peserta didik agar maksimalnya proses diskusi dalam pembelajaran. Misalnya saja, tempat duduk dalam diskusi bisa berupa bentuk letter U atau bentuk yang lain sebagainya. Selain itu, mungkin saja kita memposisikan peserta didik dari kelompok yang telah ditentukan, kita campurkan peserta didik. Setiap kelompok ada peserta didik yang memiliki kemampuan yang bagus dari setiap kelompoknya, dan juga mencampurkan peserta didik yang memiliki daya tangkap yang kurang dari setiap kelompoknya. Nah, itu tadi semua yang telah disampaikan terkait dengan pembelajaran kita pagi hari ini. Ada 6 jenis terkait dengan peran metode dalam pembelajaran PAI. Mungkin itu saja kita akhiri materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Kita ucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.